Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Suara samar guntur bergulir bergema di langit yang jauh. Sesosok hitam tiba-tiba muncul dan dua sosok manusia tampaknya telah mengalami pukulan serius. Tubuh mereka gemetar dan ekspresi mereka langsung menjadi putih. Seteguk darah segar berwarna merah terang tanpa sadar keluar dari mulut mereka. Kedua sosok manusia itu seperti burung dengan sayap patah saat mereka jatuh dengan lemah dari langit di depan tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya di kota di bawah. Bang! Kedua sosok manusia itu membawa angin kencang saat mereka jatuh ke kota. Akhirnya, mereka menabrak jalan yang keras seperti bola meriam. Segera, kekuatan liar dan kekerasan tersapu seperti air banjir. Lubang besar yang dalam membuat garis retakan besar dengan cepat menyebar dari tempat sosok itu mendarat. Akhirnya, itu membentuk garis retakan yang sangat mencolok yang mengarah ke lubang yang dalam di tengah kota. Debu melayang keluar dari lubang yang dalam sebelum akhirnya tertiup angin dan benar-benar tersebar. Dua sosok manusia yang menyedihkan di dalamnya perlahan muncul di depan banyak tatapan pada bangunan di sekitarnya. Yundu dan Yunsa terbaring di lubang yang dalam seperti mayat. Pakaian mereka compang-camping dan wajah mereka pucat pasi. Jejak darah merah cerah menyebar dari dada mereka. Aura mereka yang awalnya kuat sangat lemah saat ini. Serangan berat seperti petir oleh Xiao yang sebelumnya telah mengirim mereka ke dalam kondisi terluka parah di mana bahkan kematian sudah dekat. Dua orang di lubang yang dalam mencoba yang terbaik untuk melebarkan mata mereka. Mata mereka menatap tajam ke wajah acuh tak acuh dari pria muda berjubah hitam di langit yang membawa penggaris berat di punggungnya. Mulut mereka bergerak sedikit. Mereka sepertinya berniat mengatakan sesuatu. Namun, rasa manis yang keluar dari tenggorokan mereka menyebabkan mereka memuntahkan darah segar dari mulut mereka, menenggelamkan kata-kata mereka. Darah segar mengalir dari sudut mulut mereka. Semangat dan kehidupan dalam mata lebar kedua orang itu dengan cepat berlalu. Sesaat kemudian, kedua mata mereka berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu dan aura lemah mereka benar-benar menghilang. Menyusul hilangnya aura kedua orang ini, dua elit Du Huang ini, yang memiliki posisi cukup tinggi di dalam sekte awan berkabut, tidak diragukan lagi telah meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan di depan tak terhitung banyaknya tatapan di dalam kota. Banyak tatapan terkejut saat mereka melihat lubang yang sangat dalam yang memenuhi seluruh jalan. Pada saat ini, pikiran hampir semua orang langsung menjadi tumpul. Orang-orang yang mati di depan mereka bukanlah Dou Ling atau apapun Dou Wang. Mereka bukan dua elit asli Dou Huang. Seorang ahli tingkat ini pada dasarnya adalah eksistensi yang dipandang oleh kebanyakan orang. Tak terhitung banyaknya orang yang telah bekerja keras, lupa makan dan tidur saat mereka berlatih untuk menjadi makhluk seperti itu. Namun, masih sangat sedikit orang yang bisa menonjol di antara semua orang ini dan mencapai kelas ini. Dalam pengertian banyak orang, seorang ahli yang mampu mencapai tahap ini tidak diragukan lagi adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan. Namun, hari ini, para ahli yang tak tertandingi ini, yang memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan di mata mereka, dikalahkan dengan cara yang sangat menyedihkan oleh tangan pemuda yang baru berusia sekitar 20 tahun ini. Kenyataan yang agak kejam ini benar-benar mematahkan pemikiran bahwa seorang elit Du Huang tidak terlihat di hati banyak orang. Hanya pada saat ini beberapa orang mengerti bahwa bukan tidak mungkin bagi seorang elit Du Huang untuk dibunuh oleh yang lain. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, pemuda yang mengepakkan sayap api hijau gioknya yang indah di langit, yang disebut Xiaoyan, akan selamanya terpatri jauh di benak semua orang. Ini akan menjadi kasus bahkan ketika beberapa orang secara bertahap melupakan nama dua elit Du Huang yang dikalahkan hari ini. Selain itu, mulai hari ini, nama ini, yang telah diam di dalam kekaisaran Jia Ma selama 3 tahun,
akan sekali lagi meletus dengan kecerahan yang bahkan lebih menyilaukan dan bersinar dari sebelumnya. Selain itu, cahaya ini akan menjadi sesuatu yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Jia Xingtian, yang tangannya berada di belakang menara tinggi di kota kekaisaran, juga menghela napas panjang begitu aura Yundu dan Yunxia menghilang. Dia menyipitkan matanya dan menatap pria muda berjubah hitam yang tergantung di langit yang jauh. Itu lama kemudian sebelum dia dengan lembut dan perlahan berkata, anak kecil ini benar-benar bukan lagi pemuda sentimental di masa lalu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, setidaknya ada 4 Duwang dan 2 Du Huang yang dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Taktik kejam dan kejam semacam ini adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan rubah tua yang cerdik seperti Jia Xingtian diam-diam menghirup udara dingin. Dia secara bertahap mengerti dalam hatinya bahwa Xiao Yan saat ini kemungkinan adalah seseorang yang lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Sekte Mystic Cloud telah menghancurkan klan Xiao dan Xiao Yan telah membunuh banyak tetua dan murid dari Sekte Mystic Cloud. Jika seseorang berpikir dengan cara ini, tidak ada sedikit pun peluang mereka untuk berdamai. Sepertinya Kekaisaran Jia Ma akan menjadi lebih kacau di masa depan. Jia Xingtian merajut alisnya dan segera menghela nafas. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan membawa begitu banyak ahli bersamanya ketika dia kembali. Dari tampilan barisan besar yang muncul sebelumnya, sepertinya itu tidak lebih lemah dari Sekte Mystic Cloud. Awalnya, Kekaisaran Jia Ma berada dalam situasi di mana ada 1 harimau dan banyak serigala. Harimau itu secara alami adalah sekte awan berkabut yang sangat kuat, sementara banyak serigala adalah 3 klan besar dan beberapa faksi yang agak lebih kuat. Dengan kembalinya Xiao Yan, ada harimau pendendam tambahan dengan keganasan yang tidak kalah dengan Sekte Mystic Cloud di daerah ini. Seperti kata pepatah, gunung tidak bisa menampung 2 harimau. Apalagi Xiao Yan dan Mystic Cloud Sekte sudah memiliki perseteruan darah yang sangat dalam. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi keduanya untuk hidup berdampingan. Terlepas dari pihak mana yang dihancurkan, Kekaisaran Jia Ma ini akan turun ke dalam kekacauan berdarah yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Dari kelihatannya, saya perlu melakukan kontak dengan klan Nalan, klan Mu, dan asosiasi alkemis. Karena Xiao Yan telah kembali, tidak akan lama sebelum pertempuran yang menentukan dengan sekte awan berkabut. Jika seseorang berdiri di pihak yang salah dalam pertempuran ini, kemungkinan akan ada masalah. Jia Xingtian tertawa getir dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Tatapannya sekali lagi menatap pria muda berjubah hitam di langit yang jauh. Baru kemudian dia berbalik dan perlahan menuruni menara tinggi. Hilangnya aura kedua Du Huang yaitu Yundu dan Yunxia juga menimbulkan keributan yang cukup besar di beberapa tempat lain. Seorang ahli tingkat seperti itu dianggap sebagai eksistensi teratas bahkan ketika ditempatkan di dalam 3 klan besar. Selain itu, klan Nalan dan klan Mu bahkan tidak memiliki satupun elit Du Huang. Oleh karena itu, hati mereka sangat terkejut dan ketakutan ketika mereka melihat 2 elit Du Huang jatuh ke tangan pemuda berjubah hitam di langit yang jauh dengan mata kepala sendiri. Setelah mereka terkejut, mereka mulai sedikit ragu seperti Jia Xingtian. Dengan situasi saat ini, Xiao Yan pasti akan bergabung dengan klan primer. Jika dia benar-benar mengalahkan Sekte Mystic Cloud, manfaat yang akan diperoleh klan primer kemungkinan akan memungkinkannya untuk benar-benar menyingkirkan 2 klan lainnya. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka perlu mulai memikirkan manfaat dan kerugian yang terlibat apakah mereka mau atau terpaksa melakukannya. Situasi saat ini benar-benar situasi di mana angin tidak berhenti bertiup bahkan jika pohon ingin diam. Kemungkinan faksi besar lainnya dalam kekaisaran akan mengalami kesulitan melarikan diri dari terlibat dalam tabrakan sengit antara Xiao Yan dan Sekte Mystic Cloud. Oleh karena itu, yang perlu mereka pertimbangkan sekarang adalah di pihak mana mereka akan berdiri. Xiao Yan, yang berada di langit, secara alami tidak menyadari dampak seperti apa yang telah dia bawa ke faksi-faksi di ibu kota setelah membunuh semua tetua dari Sekte Mystic Cloud.
Yang dia tahu sekarang adalah bahwa setiap orang dari sekte Mystic Cloud adalah seseorang yang bisa dia bunuh. Saat ini, dia bukan lagi pemuda yang baru saja keluar untuk berlatih. Darah segar dari cukup banyak orang telah mewarnai tangannya selama beberapa tahun ini. Membunuh orang tidak lagi membuatnya merasakan ketidakpastian. Apalagi orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak punya hak untuk dikasihani di matanya. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu kota besar di bawah. Dia segera berhenti sejenak di beberapa tempat. Orang-orang di tempat-tempat ini tanpa sadar merasakan jantung mereka berdebar ketika mereka menemukan bahwa tatapannya sedang melihat ke atas. Setelah itu, mereka secara tidak wajar mengalihkan pandangan mereka. Tempat-tempat yang dapat menyebabkan tatapan Xiao Yan berhenti secara alami adalah Istana Kekaisaran, Asosiasi Alkemis, Klan MU, dan Klan Nalan. Xiao Yan menarik pandangannya dan melambaikan tangannya pada Lin Yan dan yang lainnya tidak jauh. Dia segera membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah Hai Bodong yang fokus pada dua mayat di lubang yang dalam di bawah. Dia tersenyum dan berkata, "Hai tua, maafkan aku. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak merebut lawan Anda beberapa saat yang lalu." Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Namun, ada rasa takut yang tersisa di hatinya. Bahkan dia hanya bisa samar-samar melihat cahaya berwarna perak melintas saat Xiao Yan menyerang sebelumnya. Setelah itu, dia melihat mereka berdua memberikan lebih dari 10 pertukaran dalam sepersekian detik. Sesaat kemudian, dua elit Du Huang, melompat dengan lincah sebelumnya, jatuh dengan luka serius. Kecepatan itu bahkan menyebabkan hatinya merasa kedinginan. Dia mengerti bahwa jika dia adalah lawan Xiao Yan, kemungkinan daya tahannya tidak akan lebih baik dari dua orang ini. "Hai tua, 3 tahun ini, terima kasih banyak." Xiao Yan mengepakkan sayap apinya dan berhenti di depan Hai Bodong. Dia melihat wajah tua tersenyum yang terakhir sebelum berbisik. Kamu anak kecil. Kamu telah menjadi sedikit nakal setelah pergi selama 3 tahun. Hai tua menggelengkan kepalanya, tertawa, dan memarahinya. Xiao Yan juga tersenyum lembut saat melihat wajah Old Hai yang tersenyum. Cincin penyimpanan laut tenang, di jarinya berkedip dan botol giok transparan muncul dan muncul. Ada pil obat bulat berwarna ungu tua di dalam botol giok yang memancarkan kilau memikat. Hai tua terkejut ketika dia melihat pil obat ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.